mengapa sih kita harus belajar ya, dan bisa membedakan ya, mana pandangan Islam dan pandangan Barat terhadap kebutuhan dasar manusia ini ya. Nah, kita akan mulai. Sebelum ke situ ya, ini ada pertanyaan nih ya, mungkin minta ada yang menjawab ya pertanyaan ini. Ini namanya kebutuhan asasi ya, kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya apa sih gitu ya. Nah, menurut bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Nah, ini ya, kira-kira manusia itu lebih perlu kepada oksigen atau hidayah? Nah, ini pertanyaan yang mendasar ya, yang nanti ini menjadi uh, prinsip ya dalam bahasan-bahasan kita ke depan. Nah, pertanyaannya itu dulu. Kira-kira manusia itu lebih perlu kepada oksigen atau hidayah? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Mangga, Bu, Pak. Bener Pak, lebih butuh oksigen Pak. Baru nanti Tadi hidayah setelah oksigen. butuh oksigen dari Pak Ganjar ya. Iya betul Pak. Uh, ya. Sabar ya Pak. Polling suaranya, uh, quick account-nya ini nggak apa-apa ya Pak Ganjar ya. Ya, silakan. Tadi kalau Pak Ganjar lebih perlu kepada udara. Yang lainnya, Bu Audia setuju kepada Pak Ganjar? Lebih perlu kepada Sama Pak, sama sama ya, udara. udara. Yang lainnya sama udara? Setuju Sama. Kak. Setuju. Kita oksigen. Uh, nggak ada yang ngejawab hidayah. Saya hidayah Pak. Satu Bu Tati. Ada yang mau menemani Bu Tati? Gantung Pak kebutuhannya. Saya juga hidayah Pak. Hidayah. Ya, ini hati-hati. Ini pertanyaan Apakah seperti kebutuhan untuk jiwa atau tergantung kondisinya ya. Nah, ini pertanyaan yang sederhana, tapi sebetulnya ini menjadi landasan ya dari teori kebutuhan dasar manusia itu sendiri ya. Nah, ternyata ini juga menjadi sebuah perdebatan ya. Perdebatan mana sih yang lebih penting ya, mana yang menjadi kebutuhan dasar. Ini berbicara prioritas ya. Ya tentu saja kalau mau jawab dua-duanya, iya betul dua-duanya. Ini mah kalau berbicara prioritas gitu ya, di antara dua itu ada satu yang lebih utama, yang mana? Nah gini, baiklah kita coba jawab. Nah sekaligus kita akan melihat ya dua pandangan ini. Jadi misalnya gini ya, kita ada ini yang nah misalnya ya, kalau kita sebut kita lebih perlu oksigen ya, kita misalnya mendapatkan oksigen tapi tidak mendapatkan hidayah, bagaimana jadinya? Kita hidup tanpa hidayah ya, kita hidup tanpa hidayah terus mati kan ya? Ya udah 3 tahun Nah, begini setelah loh hidup jadinya. Udah 3 tahun lama ya? terus Udah kita 3 mati tahun ya? dan setelah itu nah apa yang terjadi setelah kematian? Dari semua alat musik yang di sini Ini yang yang mana yang membedakan paling nanti ya. dimainin sama Pak Ahok? Nah, kalau Saya nggak nyangka Pak tanpa Ahok musikal. Yang ini. Oh ya ini. hidayah, kita hidup tanpa hidayah, lalu nanti kita mati. Nah, sekarang kalau tanpa oksigen, kita hidup tanpa oksigen pasti langsung mati gitu ya. Nah, mending yang mana? Yang tanpa oksigen lalu mati, atau yang ia dapat oksigen hidup tapi nanti mati? Mending yang mana? Ada yang dapat hidayah Pak. Ya, mending yang biarin enggak dapat oksigen juga. Nah, ini seperti dulu para sahabat ya, di antaranya Qaul Umar bin Khattab ya, mengatakan, andainya aku
oksigen gitu kan ya. Karena tadi ya lupa. Ada misalnya nolnya 1000, 1, 0, 0, 0, segitu bukan lama kita tinggal di akhirat. Bukan ya. Ya, walaupun nolnya berkilo-kilo gitu, tetap bukan itu gitu ya. Sedangkan kita tinggal di dunia berapa lama, Pak, Bu? Kita tinggal di dunia ini berapa lama ya? Sementara rata-rata di usia 60 lebih. 63 tahun. Dalam hadis, inna amari ummati baina sitina wasab'ina. Rasulullah SAW bersabda, umur umatku itu di antara 60-70 tahun. Rata-rata ya, dan sedikit yang melampaui itu. Ya. Nah, di dunia itu sangat pendek, sangat singkat ya. Kita di dunia dari misalnya kalau usia taruhlah 60 tahun. Banyaknya apa yang kita lakukan di dunia? Kan katanya tidur ya. Tidur seperberapa hidup kita? Tidur yang baik katanya 8 jam, sepertiga ya. Berarti kalau 24, kalau 60 sepertiganya 20 tahun kita tidur coba ya. Nah, 20 tahun kita tidur, belum lagi tambahan tidur di perkuliahan, tidur di Jumatan laki-lakinya gitu ya. Nah, itu coba ya. Berarti hidup ini sangat singkat. Nah, dengan pertanyaan itulah ya, ini yang menjadikan perbedaan antara Barat dan Islam dalam memandang mana yang lebih utama kebutuhan dasar manusia itu. Nah, oleh karena itu nanti harus dipahami perbedaan spiritual Barat dan Islam ya. Nah, dari situ dulu ya. Nah, jadi Barat itu positivisme. Ia menjadikan filsafat ilmunya itu segala sesuatu itu harus dapat diukur, terlihat gitu ya, terasa. Nah, sehingga mereka tidak mempercayai metafisik. Metafisik itu sesuatu yang gaib. Nah, nanti spiritual mereka itu terbatas, tidak sampai kepada transendental ya, di atas ya, ke atas ke langit gitu ya, kepada Allah gitu. Nah, oleh karena itu demikian pula nanti dalam kaitan kebutuhan dasar manusia ya. Nah, itu yang membedakan. Sebetulnya singkat ya bahasan kita pada hari ini, nanti yang paling penting itu adalah konsepsi ilmunya gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, nah kita lihat dulu juga kaitan melihat siapa manusia ya. Sebelum masuk ke konsep dasar kebutuhan dasar manusia, kita lihat manusianya dulu. Nah, manusia sebagai klin, manusia sebagai makhluk bio, psikososial, dan spiritual. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini kan harus holistik ya. Jadi jangan sampai melihat manusia itu sebagai binatang gitu ya. Nah, sebagai binatang atau sebagai Homo sapiens ya. Nah, sebagai Homo sapiens saja. Jadi bio, psikososial ini tidak cukup. Nah, tapi juga ada spiritual. Nah, ini merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan ruhani yang memiliki sifat unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, jadi asuhan keperawatan spiritual Islam itu melihat manusia itu bukan hanya sebagai bashar ya, atau sebagai makhluk biologis ya, atau dari sisi pandangan materinya ya. Materi itu dalam artian bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sebagai perawat melihat ada pasien itu kan, nah konsentrasinya kepada tekanan darah misalnya ya, suhu tubuhnya misalnya ya, ataupun mungkin kolesterol ya, apa diperiksa darahnya, gula darah atau apanya gitu ya. Nah, ini kan yang materi-materinya. Nah, tapi dalam konsep Islam, manusia itu bukan hanya berkaitan dengan psikonya juga atau sosialnya juga. Nah, tapi ia adalah juga makhluk spiritual ya. Nah, ini yang membedakan nanti dengan Barat. Pandangan Barat dengan Islam berkaitan dengan manusia itu berbeda sekali gitu ya. Hati-hati ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan sampai salah
menilai letak kemuliaan manusia itu ya. Nah, karena manusia itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi akan dikembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya. Nah, siapa yang ia dikembalikan pada tempat yang serendah-rendahnya? Sebetulnya pada diri manusia, yang paling berharga pada dirinya apa kira-kira, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Manusia itu bagian dari diri manusia ya, yang paling berharga ataupun esensi dari dirinya itu apa? Akal, Pak. Akalnya, Pak Arif ya. Yang lain ada? Apa yang paling berharga esensi dalam diri manusia? Pak Arif menjawab akal. Yang lain? Bu Neneng apa, Bu? Jangan sampai salah menilai apa yang paling penting dari diri kita. Kesalahan menilai akan menempatkan kita pada tempat yang serendah-rendahnya. Gini misalnya ya, saya contohkan ya. Kalau ikan emas dengan ikan lohan, mahal mana? Ikan lohan dengan ikan emas, mahal mana? Lohan, Pak. Lohan, ya udah pasti ya. Kalau digoreng dua-duanya goreng. Nah, mahal mana? Ada yang pernah nyobain ikan lohan goreng? Enggak, Pak. Ikan mas kayaknya banyak milihnya, Pak. Oh gitu. Kira-kira Pak Yedi kalau ditawarin ya sama istri, udah punya istri Pak Yedi? Sudah Pak. Tiba-tiba istri datang menyajikan ini Pak, ikan lohan goreng. Ya. Kira-kira Pak Yedi makan nggak tuh? Enggak deh Pak kayaknya. Langsung makanya. Walaupun mahal juga enggak deh kayaknya Pak. Nah, kan ya. Ikan lohan yang mahal tapi digoreng, tempatnya dijatuhkan ke tempat sampah, tidak berharga sama sekali. Kenapa? Karena salah menilai substansi ikan lohan. Seseorang yang salah menilai bahwa substansi ikan lohan itu adalah pada rasanya, nah akhirnya ia menggorengnya, maka jatuhlah ia. Manusia juga sama. Kalau ia salah menilai substansi dirinya, banyaknya kan sekarang substansi manusia itu apa? Ada pada harta, tahta, wanita, Toyota, kuota gitu ya. Nah, yang tak gitu kan ya. Nah, jadi esensi manusia itu melihat manusia itu esensinya itu. Kenapa kerja ya? Kenapa berkarir? Kenapa kuliah? Ya, kenapa semuanya nyari yang tak tadi? Padahal bukan itu esensi manusia. Nah, nanti pandangan barat jatuh pada kesalahan itu tak kala meletakkan nilai substansi manusia bukan pada substansi yang hakikatnya gitu. Nah, itu penting ya. Karena innallaha la yanduru ila adsamikum wa aswarikum. Allah tidak melihat pada rupa kalian, ya pada jasad kalian, tapi Allah melihat kepada ila a'malikum wa qulubikum, pada amal-amal kalian dan juga hati kalian. Nah, ini sebetulnya kalau di mata kuliah AIKA ini kita bahas banyak ya kaitan dengan hakikat manusia ya. Nah, jadi Barat melihat, nah ini saya simpulkan saja. Nah, ini kenapa selalu dipelajari ya tentang teori Darwin. Itu sederhana ya, tapi sebetulnya itu revolusi berpikir ya. Struggle for life ya, survival of the fittest ya. Nah, ini melahirkan sebetulnya revolusi industri. Ya, nah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga dimulai dari pembebasan liberty ya, kemerdekaan. Nah, tadi pikiran manusia gitu ya. Nah, jadi manusia itu kan kita ketahui dalam Dark Age itu kebangkitan Eropa itu dimulai dengan juga munculnya Renaissance ya. Jadi God was died katanya ya. Tuhan sudah mati ya. Tuhan sudah mati. Nah, yang ada sekarang itu adalah manusia. Manusia yang harus ya struggle ya, berjuang keras. Nah, dengan itu memang akhirnya ia mengalami kemajuan yang pesat ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang pandangan manusia itu makhluk biologis, makhluk ekonomis.
Bahkan kalau pandangan komunisme itu bagian dari diri manusia itu perut yang terpenting. Substansi manusia itu perutnya. Kalau manusia ya tadi nggak makan, ya nggak hidup gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang paling utama itu adalah kebutuhan perut. Nah, ini kata pandangan materialisme dialektis gitu ya. Nah, terus kita lihat ini dulu ya, kita supaya bisa membedakan. Nah, ini pendapat-pendapat barat, ini bisa pelajari ya. Nah, ini yang penting itu mereka mengatakan manusia itu, nah ini ya, bagian dari Homo sapiens ya. Berarti sebetulnya binatang juga gitu. Nah, ini kalau kita lihat dalam Islam, nah Islam itu dalam melihat manusia, terminologi dalam Al-Qur'an, manusia itu disebutkan sebetulnya bukan hanya 3 ya, tapi ini yang paling penting. Bashar, insan, dan annas. Nah, kita harus sadari manusia itu tak kala ia berbicara berkaitan dengan casingnya, materinya, ia disebut atau biologisnya, makhluk biologis, ia disebut bashar. Di Quran cuma 37 kali disebutkan. Ya, ini merujuk pada sifat biologis ya. Dari tin ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun tadi ya. Bukan yang itu ya, yang tadi basyaron ya. Basyaron min tin ya. Aku hendak menjadikan bashar ya, manusia di sini min tin, dari tanah liat. Nah, ia merujuk kepada materinya, materi manusia. Kalau insan, al-insan ini sebanyak 65 kali, ini merujuk pada sifat psikologis dan spiritualnya. Ya. Nah, kalau annas ini makhluk sosial. Gitu ya. Nah, jadi Islam itu melihat manusia secara holistik, ya, ada bashar, insan, dan annas, ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di ini ya, kalau kecepatan atau ada yang perlu dikonfirmasi, mangga silakan boleh raise hand ya, dipotong aja ya. Nah, ini ya, bisa ya membedakan bashar, insan, annas. Bashar berkaitan dengan biologisnya, ya. Nah, ya seperti hewan ya. Insan berkaitan dengan psikologis spiritualitasnya ya. Ini bagian batiniahnya, dalamannya ya. Dan annas ini berkaitan dengan sosialnya ya. Annas itu jamak ya. Nah, mengacu pada inilah ya. Nah, ini ada Banu Adam lah ini. Nah, kita lihat nih. Apa sih yang membedakan pandangan? Sebetulnya membedakan Maslow dan Shatibi itu pendek saja ya. Bahasan kita kan cuma itu ya. Perbedaan kebutuhan dasar manusia menurut Maslow dan Shatibi ya. Nah, tapi latarnya ini agak panjang ya, latarnya agak supaya memberikan basicnya ya. Karena mungkin Bapak-bapak Ibu tidak mendapatkan perkuliahan AIK ya. Oleh karena itu mungkin saya di sini ulas agak dalam tentang manusia ini. Nah, kita lihat ya. Ini ada tingkat kehidupan dimulai dari vegetatif ya. Tumbuhan. Nah, ini dari tingkat kehidupan yang paling rendah ya. Sebetulnya ada lagi yang lebih rendah ya. Vegetatif ini dia bisa membutuhkan nutrisi, ya bisa tumbuh dan dia berreproduksi. Uniknya manusia itu ya. Manusia itu kalau semua ngelihat ke manusia, makhluk Allah ini di manusia itu ada. Gitu ya. Kalau tumbuhan ngelihat manusia, ngelihat nggak tumbuhan di manusia itu ada dirinya? Nutrisi, perlu nutrisi, tumbuh, bereproduksi. Manusia sama kata tumbuhan gitu ya. Kalau ngelihat manusia, manusia itu sama sepertiku ya. Iya, nah itu ya. Binatang ya, binatang ngelihat manusia sama gitu ya. Manusia itu punya motif. Ya, ia bisa anger, ya punya desire ya. Ya punya bisa bergerak, punya otot, saraf gitu ya. Tendon dan lain-lain. Manusia juga sama sepertiku, dia bisa daya raba ya, punya sense ya. Bau, rasa, lihat, dengar gitu ya. Nah, ia juga punya internal sense gitu. Nah, setan kalau ngelihat manusia, ngelihat nggak dirinya ada pada manusia? Nah, setan juga melihat, manusia juga sama sepertiku. Dan kadang-kadang katanya, bahkan kata setan tuh, gua juga nggak gitu banget gitu ya ngelihat manusia tuh.
setan-setannya. Nah sekarang kan setan katanya banyak pensiun gitu ya, karena apa? Udah ngeri ngelihat manusia itu lebih setan gitu ya dari setan gitu ya. Nah karena wah banyak peristiwa ya yang menunjukkan kebiadaban gitu ya dari manusia gitu ya. Nah setan melihat manusia ada bagian dirinya dalam dalam manusia ya. Malaikat melihat manusia ada nggak dalamnya? Ada gitu ya. Nah manusia itu makhluk ya, itu sifat-sifat makhluk itu ada pada dirinya. Nah, jadi ini vegetatif, animal, ya. Animal ini tingkat kehidupan ia punya motif, punya perseptif. Nah, ya dia indera eksternal, indera internal, ya ia punya internal sense. Ada intelligible form, ya common sense, representation, estimation, retention, recollection, imagination gitu ya. Nah, sama manusia juga punya ini, tapi manusia punya kelebihan yang disebut dengan tadi rasional, kognitif intelek, akal kognitif. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, otak kita ini ya ataupun kita ini punya apa bisa nyimpen memori ya berapa giga kira-kira ya memorinya ya. Ya coba kita sekarang seusia ini ingatan kita kepada waktu kita TK, pada SD, SMP, SMA masih ingat nggak? Ya, waktu kuliah ya, nikah, terus saudara kita dari bapak, saudara kita dari ibu, semua coba terekam semuanya di sini dengan baik ya, memori kenangan yang baik yang buruk ya semuanya. Nah ini manusia itu luar biasa kapasitas kognitifnya gitu ya, kognitif inteleknya. Dan bukan hanya itu, manusia itu selain itu ya ia bisa memadukan kognitif itu kepada analisa yang berupa namanya active intellect. Nah jadi bukan hanya nyimpan memori kan ya, tapi memori-memori itu bisa dipadukan ya menjadi informasi-informasi yang di-linkkan ya, saling link, saling berhubungan lalu dianalisa. Itu hebatnya manusia hingga ya membuat suatu penemuan, ya bisa membuat keputusan ya. Nah, dan dia bergerak dinamis gitu. Nah, coba lihat Barat memandang manusia itu sampai sini. Nah, makanya teori motivasi, teori apapun dicobakan diujikan pada animal. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin masih ingat ya, teori motivasi itu diteorikan pada anjing kan ya. Nah, anjing yang diberi lampu kan dan makanan setiap hari, lampu merah, lampu. Nah, itu coba dilihat ya. Ada lagi, pokoknya banyak teori ya tentang menghadapi masalah dengan tikus yang disimpan di labirin misalnya ya. Bagaimana ia ya, dan banyak ya. Nah, psikologi. Nah, mereka menyamakan manusia itu dengan animal gitu ya. Bukan hanya masalah kalau eksperimen dalam kaitan penemuan penisilin ya, penemuan obat-obatan, farmakologi itu wajar lah ya, ada kesamaan gitu ya. Yang paling mirip itu makanya dicobakan misalnya ke tikus gitu ya. Nah, sekarang kan ke ikan gitu ya, banyak hal-hal yang sama gitu dengan manusia ya sehingga dirupakan ke hewan. Nah, tapi ini yang berkaitan dengan humanioranya ya, ilmu-ilmu humaniora ya tentang kemanusiaan. Nah, seperti itu. Nah, Barat itu sampai sini ya. Nah, ya akhirnya nanti makanya spiritual dalam Barat itu sampai sini ya, yang bisa diukur oleh akal ya pada wilayah positivisme itu sampai sini. Kira-kira menurut bapak-bapak dan ibu-ibu cukup nggak kalau manusia itu dilihat kacamatanya itu seperti ini? Ada yang kurang nggak? Pak, Bu, siapa yang bisa menjawab? Ada yang kurang nggak dengan melihat manusia itu kelebihannya itu ini gitu. Selain ia punya sifat reproduksi, tumbuh, nutrisi, ya motif, persepsi, dia punya kognitif, intelek, aktif intelek. Ini bukan substansi manusia. Ada yang kurang nggak? Kalau menurut saya ada, Pak. Hah? Ada, Pak. Ada apa tuh, Arif? Kecerdasan emosional, Pak. Ini kayak mengelola emosional terhadap perilakunya, Pak. Emosional terhadap perilakunya. Bagus, Pak Arif ya. Nah,
Di sini udah ada belum Pak Arif kira-kira? Nah, mereka Kalau ini karena mereka melihat manusia itu sebagai animal, ya punya sense ya. Nah tadi ada anger, hasrat. Nah, jadi Barat sampai kepada situ Pak Arif. Barat bahkan nanti ada ya, kita pelajari nanti di spiritual. Penemuan Barat terhadap emotional question juga itu sampai ke sana. Karena layaknya hewan, manusia juga punya anger. Nah, gimana mengelola emosi tadi. Nah, itu Barat sampai juga. Spiritual mereka sampai pada sana. Ya, Pak Arif. Makasih Pak Arif. Ada lagi nggak coba yang lain? Apa yang tidak terjangkau berkaitan dengan manusia dengan teori Barat ini? Silakan, nanti Kak. Bu. Apa Bu? Bu Santika mau jawab? Atau ke unmute? Gimana mungkin Pak? Nah, coba gimana? Kembangkan tuh. Ya jadi punya iman kan percaya kepada Tuhan itu Pak, kepada yang menciptakan gitu. Nah, berarti itu betul Pak Asep. Apa namanya tuh berarti di sini? Kognitif, aktif. Nah, sisi ruang yang belum ada di sini pada diri manusia itu adalah apa? Iman itu berkaitan dengan spiritual, ya. Nah, spiritual atau ruh, gitu ya. Nah, ruhani atau spiritual. Nah, tapi nanti spiritual juga terjangkau oleh Barat. Hanya nanti Barat tidak sampai pada metafisiknya, pada yang kata Pak Asep tadi, iman. Padahal itulah esensi manusia sejatinya, ya. Nah, karena manusia itu dalam Al-Quran itu ya ada dua bagian dalam dirinya. Nah, ini yang membedakan ya nanti ya. Membedakan termasuk pada nilai membedakan mana mana kebutuhan dasar manusia. Ini penting mensikapi nanti sakit itu apa. Nanti nyambungnya akan ke sana ya. Penyakit itu apa, sakit itu apa. Nah, kalau kita melihat ini sebagai peristiwa materi-materi saja ya. Nah, itu adalah kapitalistik gitu, materialistik, sekular ya. Nah, dalam Islam melihat sakit itu adalah bukan hanya, bahkan yang utama itu bukan peristiwa materi gitu. Tapi ini peristiwa ruhani atau peristiwa spiritual. Nah, itu yang akhirnya juga Barat juga mulai melirik gitu ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan materi ya, dengan obat-obatan. Ya, dengan tadi ya alat ukur parameter-parameter gitu ya. Ada bagian yang mereka juga bingung menurut mereka gitu ya dalam aspek penyembuhan gitu. Nah, inilah ya karena menurut mereka abstrak ya. Nah, dalam Islam ini ada ayatnya nggak ya di sini belum. Nanti ayatnya mungkin ada di bawah ya, nanti di bahasan ini atau di bahasan spiritual ya nanti ya. Jadi manusia itu Allah ciptakan basarnya itu dari gumpalan darah. Faidah sawaituhu ya, tak kala kami sempurnakan ciptaannya dari tin tadi ya, basar tadi, gumpalan darah tadi. Wa nafakhtuhu fihi min ruhi. Lalu kami hembuskan ya ruh ke dalam gumpalan tadi. Nah, manusia ini terdiri dari materi dan ruh yang dihembuskan. Ini casingnya. Badan kita ini casingnya, ya, dari tanah. Lalu dihembuskan ke dalamnya min ruhi, ruh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mana substansi kita? Ruh atau jasmaninya? Mana substansi kita? Ruh atau jasmani? Ruh, Pak. Nah, kenapa ruh? Kenapa ruh? Ruh bukan dalam makna nyawa ya, hati-hati. Di sini maksudnya ruh bukan dalam makna nyawa. Tapi ruh adalah hembusan ya. Ini latifah robaniyah namanya. Ya, hembusan halus. Ya, jadi kan kita ada tuh yang pikiran kita, yang menggerakkan tangan kita. Kan ini semua cuma casing kan ya. Casing ini kan digerakkan oleh hati kita kan. Mau kemana gitu ngelangkah. Ruh kita ya. Karena apa? Kalau casing ini fana atau baka?
kekal atau dia binasa jasmani Binasa. kita? Fana, Pak. Binasa. Binasa. Fana. Nah, betul. Setelah kematian, apakah ruh ikut mati? Tidak. Ya. Ruh mengalami perjalanan kehidupan, hanya berpindah alam saja. Ya, jasadnya panah, hancur, rusak, dimakan belatung, makan cacing, tapi ruh itu tetap mengalami kehidupan di alam barzah, ya. Terus juga di alam kehidupan akhirat. Nah, maka sebetulnya esensi dari diri manusia itu, nah ini nanti akan berbicara kebutuhan dasar manusia. Nah, kita selama ini terbiasa kebutuhan dasar kita itu adalah materi. Nah, makanya kalau ditanya oksigen dengan hidayah pasti nggak mau ngejawab hidayah gitu ya. Udah mati soalnya gitu kan ya kalau nggak oksigen. Karena kita dibawa pada tadi kehidupan materinya gitu. Nah, sama aja kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang udah punya anak. Udah, Banyak yang Pak. punya ada ya? Udah, Pak. Udah ya. Nah, kan Udah. kadang-kadang ada yang nasihatin kepada anak gini. Neng, coba carilah dunia ya sebanyak-banyaknya. Carilah itu dunia sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupakan akhiratmu. Nah, pernah dengar nasihat itu? Pernah ya, sering ya. Betul nggak nasihat itu? Kenapa? Betul nggak nasihat itu? Betul, Pak. Betul ya. Ya, Betul. betul. Ada lagi yang Pak Ilham, ada lagi yang nasihatin gini. Nah, ini nama Pak Ilham sama dengan saya ya, ada di nama Pak Ilham. Tahu ya. Ada lagi yang menasihati gini. Neng, cik atau kudu saimbang antara dunia dan akhirat tuh kedah saimbang. Itu betul nggak nasihat seperti itu? Betul, Pak. Jadi betul yang mana nih? Betul yang pertama atau yang kedua? Kedua, Pak, kira Pak. Hah? Kedua dia nama. Kedua, seimbang. Ya, lebih seimbang. Kalau tidak lupa mah tidak lupa belum tentu seimbang gitu, Pak. Oh iya, makasih Pak Ganjar. Salam ke Pak Mahfud Pak Ganjar. Terus yang lain? Kalau yang lain coba. Ayo, mana yang lain? Kalau yang lain gimana? Yang mana yang lebih tepat? Harus seimbang atau carilah dunia sebanyak-banyaknya, jangan lupa akhirat? Kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti, itu dari saya, Pak. Masya Allah. Nah, ini ya Pak ya. Coba, padahal dalam prinsip Islam itu, dalam Al-Quran, wabtaghi bima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah karunia Allah berupa fadilahnya, ya, keutamaan, kemuliaannya, ya, keutamaannya yaitu negeri akhirat. Baru jangan lupa duniamu. Ya. Nah, oleh karena itu nanti hati-hati dibolak-balik. Kita dalam kapitalis itu kehilangan itu gitu. Bahwa hidup kita itu mencari akhirat. Nanti dunia itu akan mengikuti tadi, betul Pak Ilham ya. Nah, jadi perintah Quran itu seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kebutuhan dasar kita itu adalah kebutuhan dasar rohani kita. Ya. Nah, ini ya. Nah, kita masuk sekarang udah bisa membedakan ya bahwa manusia itu seperti apa. Ini kita lewat. Nanti ini tambahan aja ya, tidak perlu dibaca ya, walaupun sudah di-share-kan itu sebagai tambahan. Tapi yang terpenting itu bukan ini ya. Nah, yang penting pada ini tadi ayat tadi ya. As-Sod ya. Qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basaron min tin, kan ya. Ini pakai basar kan ya. Nah, ini makhluk materinya, biologisnya, basaron. Nah, manusia hanya diciptakan dari tanah liat. Nah, kenapa sih manusia tidak diciptakan oleh Allah dari emas, dari permata, atau dari sesuatu yang berharga sehingga iblis tidak mengatakan aku lebih mulia dari mereka karena engkau menciptakanku dari api sedangkan ia dari tanah. Ya. Nah, supaya manusia menyadari bahwa bukan aspek materi yang patut ia banggakan sebagai substansi nilai dirinya. Kalau kita sombong, nah, dengan materi kita itu berasal dari tanah, gitu ya. Nah, tapi sebetulnya esensi kita itu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ruh ini
ya. Sebetulnya ruh ini yang menjadi esensi substansi kita. Nah, banyak ya yang terjerembab kepada basarnya, termasuk kepada sakit, peristiwa sakit tadi ya. Nah, banyak juga ya barat juga tadi konsepsi perawatan itu melihat manusia sebagai basyar saja gitu. Ia lupa bahwa manusia itu insan. Ya, manusia itu pada dirinya ada ruh ya, yang kebutuhan dasar ruh ini juga perlu dipenuhi. Bukan hanya masalah oksigen, bukan hanya masalah air ya, agar tidak dehidrasi ya, bukan juga masalah misalnya tekanan darah yang terlalu tinggi, dia memerlukan kestabilan tekanan darah misalnya, tapi juga aspek ruhani yang ia punya kebutuhan dasarnya. Bagaimana ia menilai sakitnya itu gitu. Nah, itu yang membedakan nanti gitu ya, melihat pada kebutuhan dasar ini. Nah, kita lihat sekarang baru masuk ke kebutuhan dasar ya. Nah, ini pokoknya cuma sedikit sebetulnya ya. Nah, pokok materinya kebutuhan dasar manusia. Nah, barat itu pegangannya adalah Maslow ya. Nah, ini Maslow punya hierarchy ya of needs ya. Jadi ada hierarkinya seperti ini ya. Jadi manusia itu pertama yang paling dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar itu fisiologinya. Nah, fisiologi kalau ia terpenuhi ya. Fisiologi itu contohnya apa? Kebutuhan fisiologi. Makan, minum. Nah, makan, minum, ya, oksigen, ya, dan hal lainnya ya. Terus keamanan, meningkat lagi ke keamanan. Ia membutuhkan rasa aman, ya, aman dari penyakit. Nah, makanya ada misalnya apa imunisasi atau vaksin misalnya ya. Nah, mereka ingin juga aman dari tadi. Setelah keamanan terpenuhi, nah, mereka membutuhkan kebutuhan lainnya yaitu sosial. Kepenuhi penghargaan, kepenuhi aktualisasi. Nah, jadi kalau yang hanya sebetulnya fisiologi tingkat rendah gitu. Kalau orang-orang yang di ini perlunya makan gitu ya. Nah, jadi makanan gitu ya. Nah, itu ya mereka masih kebutuhan dasarnya itu. Karena belum terpenuhi, jadi mereka masih keperluannya pada tingkat yang terendah gitu. Keperluan mereka apa? Makan gitu ya. Nah, tapi kalau mereka sudah terpenuhi, nah itu nanti keamanan ya, sosial dan seterusnya ya. Nah, ini fisiologis itu oksigen, cairan, nutrisi, temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, seks gitu ya. Nah, ini. Nah, kan pasien juga perlu dilihat kan ya, fisiologis ini perlu diperhatikan ya, tak kala datang kan, apalagi mungkin yang di instalasi gawat darurat ya. Nah, itu kan melihat aspek ini ya, fisiologis ini. Nah, berikutnya kebutuhan keselamatan dan rasa aman, keselamatan fisiknya ya. Nah, ya keadaan mengurangi atau mengeluarkan ancaman tubuh atau kehidupan ya, misalnya penyakit, kecelakaan, bahaya ya. Nah, terus psikologis ya. Itu yang mereka perlukan. Terus baru kebutuhan cinta dan rasa memiliki ya. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi tadi keamanannya, nah itu kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Terus ya mungkin nanti silakan Bapak-bapak Ibu-ibu bisa mempelajari ya teori pandangan Maslow ini tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, baru kebutuhan penghargaan dan harga diri. Kekuatan, pencapaian, rasa cukup, kompetensi ya, rasa percaya diri, kemerdekaan. Nah, ya hidup dalam komunitas. Nah, ia membutuhkan pengakuan gitu ya kepada di antara tetangganya misalnya kan ya. Ya akhirnya berupaya untuk bisa dihargai gitu ya. Nah, itu kebutuhan berikutnya. Nah, sampai akhirnya tingkat yang tertinggi itu adalah kebutuhan terhadap aktualisasi diri gitu ya. Nah, jadi merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi dalam hierarki kebutuhan dasar menurut Maslow ya. Nah, ini menurut Maslow sebagai wakil ya dari pandangan barat terhadap kebutuhan dasar manusia. Dan ini sangat materialistis gitu ya. Emang dilihat dari manusia sebagai basyar tadi, biologisnya ya. Nah, biologis, makanya fisiologi yang pertama ya, oksigen yang pertama. Nah, bisa dipahami ya. Nah, tapi dalam Islam kita lihat, nah, ini bagaimana sih Islam memandang yang disebut dengan kebutuhan dasar. Nah, ini ada pada
maqasidus syariah ya. Nah, maksud syariah ini dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, manusia itu punya kebutuhan yang disebut dengan ad-daruriyat namanya ya. Ini ad-daruriyat ini kebutuhan primer. Ya. Al-hajiyat ini kebutuhan sekunder. At-tahsiniyat adalah kebutuhan tersier, gitu ya. Nah, jadi daruriyat kan darurat ya, dari bahasa Arab tuh darurat itu. Penting, utama yang harus ada, gitu ya. Nah, al-hajiyat ini pokok ya. Hajat itu sekunder, yang kedua ya. Kebutuhan setelah kebutuhan primer, hajiyat gitu ya. Nah, tahsiniyat itu cuma pelengkap saja. Tahsiniyat itu dari hasuna ya. Nah, tahsiniyat. Nah, lalu yang mengumumkakan ini harus diijad, diwujudkan ataupun dipelihara. Apa saja? Nah, jadi tujuan pokok dari syariah yang Allah tetapkan ini tujuannya ada muaranya pada kelima ini gitu ya. Jadi namanya makanya disebutnya maqasidus syariah, tujuan dari syariah. Jadi syariah yang Allah berikan untuk manusia itu kembali kemanfaatannya buat manusia gitu. Bukan buat Allah ya. Allah tidak memerlukan terhadap yang lain ya. Qiyamuhu binafsihi. Nah, itu kembali kepada kepentingan manusia dan untuk apa? Yang pertama namanya hifdzuddin. Menjaga ad-din. Inilah yang menjadi kebutuhan dasar. Nanti semuanya penerapannya begitu. Ya, misalnya memilih pemimpin dalam Islam. Nah, memilih pemimpin itu kan ini nggak apa-apa udah lewat ini ya. Bukan masa tenang ya. Jadi udah. Nah, itu kan pertama berarti dalam Islam itu hifdzuddinnya. Ya, bukan hifdzun nafs atau hifdzu akalnya atau apalagi hifdzul mal. Jadi jangan melihat pemimpin yang bisa mensejahterakan ya. Yang bisa mensejahterakan misalnya segala gratis misalnya kan. Wah, pokoknya bukan masalah kebutuhan biologisnya dulu dong gitu ya. Dalam Islam coba lihat pemimpin itu kriteria pertamanya apa? Ya, dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah ya. Itu diurai ya, pemimpin itu syarat-syarat pertamanya itu ia harus mampu menjaga ad-din. Ya, itu contohnya ya. Nah, termasuk nanti para perawat juga ya, perawat dalam kaitan dengan pasien, dalam kaitan aswar keperawatan spiritual Islam itu ia bukan melulu ya hifdzun nafsnya, jiwanya ya. Tapi ia perhatikan juga hifdzuddinnya gitu. Yang kadang-kadang itu dinomorduakan gitu ya. Penjagaan agamanya karena daruriyat, karena dia sedang sakit misalnya ya. Kadang-kadang sholatnya, zikirnya, ingat Allahnya itu tidak dijadikan prioritas. Ingat, sakit dalam asuhan perawatan spiritual itu sebagai peristiwa spiritual. Ya. Sakit bukan masalah hanya menurunnya temperatur suhu tubuh ataupun meningginya temperatur suhu tubuh ya, bukan hanya meningkatnya tekanan darah atau turunnya tekanan darah ya. Nah, tapi juga ada peristiwa lain ya secara spiritual yang harus dipahami lewat ayat, lewat hadis ya. Nah, seorang perawat yang memperhatikan itu harus melihat sakit itu sebagai peristiwa spiritual yang akhirnya juga harus merasakan keperluan atau kebutuhan dasar pasien terhadap asuhan spiritualnya gitu ya. Nah, jadi jangan hanya memperhatikan tadi bagaimana nih impulsnya ya, cairannya, detak jantungnya ya. Tapi perhatikan bagaimana sebetulnya kondisi pasien itu yang ruhaninya gitu ya. Nah, dengan dialog, dengan misalnya diagnosa juga kan. Nah, akan ketahuan bagaimana kesejahteraan spiritual seorang pasien gitu ya. Nah, baru nafs. Nah, ya terus akal, mal, nasal baru ya. Nah, kalau kita lihat nah ini ya tingkatannya langsung kita ke sini aja lah ya. Nah, singkatnya nah ini Maslow, ini Imam Syatibi. Nah, kebutuhan dasar itu dimulai hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzu akal. Ya. Nah, karena sakit
sekali lagi itu adalah peristiwa spiritual di mana saat sakit ya hubungan seorang manusia itu ada pada kedekatan yang dekat dengan Allah ya. Nah, jadi kalau melihat mending sakit mending sehat. Kalau secara spiritual. Ini secara spiritual ya. Mending sakit atau mending sehat? Kapan kita dekat dengan Allah? Waktu sakit atau waktu sehat? Atau kadang ada yang sakit. Waktu sujud, Pak. Waktu sujud ya. Sujud, ya. Ya. Mending sehat waktu sujud ya daripada sakit ya. Kenapa disebut sakit itu dulu? Sahabat itu tak kala diberikan ya oleh Rasulullah SAW hadis tentang keutamaan sakit ya, bahwa sakit itu sebagai kafaratul dam ya, sebagai penghapus dosa. Sahabat itu sampai berdoa minta sakit gitu. Ya, minta sakit. Nah, ini ada satu kisah lagi. Seorang wanita yang berkulit hitam ya suatu saat lewat kan pada para sahabat. Nah, kamu ingin tahu nggak? Nah, ini sahabat mengatakan, ingin tahu nggak penghuni surga? Tuh wanita itu. Kenapa? Nah, wanita itu menderita penyakit ayan. Ya, wanita itu menderita penyakit ayan dan suatu saat datang pada Rasulullah SAW. Nah, lalu ia berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar sembuh dari penyakit ayanku ini. Nah, lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau kamu hendaki, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Tapi kalau kamu ingin menghendaki juga, ya, bahwa penyakitmu itu akan memasukkanmu ke dalam surga, gitu. Ya. Kau dalam tetap keadaan itu dan kau bersabar, dan itu akan menjadi jalanmu ke surga. Nah, kan kalau diminta memilih gitu, milih mana? Ya, sembuh atau tetap sakit tapi ke surga, kan ya? Nah, itu kan ada hitungan materi dan hitungan spiritual ya. Nah, si ibu ini hitungannya spiritual. Mengatakan kepada Rasulullah, kalau begitu biar nggak apa-apa, aku sakit aja gitu ya. Asalkan ya Rasulullah, waktu aku kumat ya, penyakitku ini gitu, suka tersingkap auratku. Doakan aja agar waktu aku kumat, auratku ini tetap tertutup gitu. Nah, coba dari situ kita lihat ya. Sakit itu bukan peristiwa yang mengenaskan ya. Sakit juga adalah kebahagiaan kalau itu dilihat dari sisi spiritual. Nah, makanya spiritual ini menjadi penyembuh yang ajaib ya, yang efektif. Nah, nanti sudah mengumpulkan kan ya jurnal-jurnal ya yang berkaitan dengan terapi-terapi yang menggunakan spiritual ya. Nah, dan itu juga sangat di barat juga berkembang ya, karena memang ternyata sangat efektif. Nah, karena ini ada kekuatan lain ya, dan prinsip Islam itu, nah tadi ini kebutuhan dasar hibduddin ya. Nah, seperti itu. Jadi ternyata sakit itu peristiwa spiritual. Yes. Aspek-aspeknya bukan sisi-sisi spiritual, sisi-sisi tadi ya, malnya, akalnya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam Islam, Abu Jar Al-Ghifari sahabat miskin. Nah, kalau kata kita mah miskin mah udah aja nikmati kemiskinannya, maksudnya berjuang dengan kemiskinannya. Tapi ternyata beliau adalah diri yang dalam dakwahnya tetap melakukan dakwah yang menandakan
eh, hibdul mal itu bukan segala-galanya ya. Nah, terus juga Rasulullah pernah menikahkan sahabat dengan mas kawin berupa cincin dan besi. Jadi tidak harus dulu punya ini ya. Nah, sebetulnya di Mesir sendiri itu ya saya teman-teman ya waktu kuliah di sana ada permasalahan dengan nikah ini gitu. Karena di Mesir itu tingkat ininya tinggi ya. Jadi nikah itu harus punya rumah, kendaraan dan mafrusah. Mafrusah itu udah ada isinya. Jadi kalau belum punya itu belum layak untuk nikah. Akhirnya banyak jomblo gitu ya, jomblo yang sudah tua tapi belum menikah di Mesir itu ya, termasuk teman-teman saya gitu ya. Makanya nanya kan tinggal di mana? Oh saya mah kan di kita mah bisa tinggal di ini ya, di rumah mertua indah gitu ya. Walaupun ini masih di RMI gitu ya, rumah mertua indah. Nah kalau di Mesir itu nggak begitu gitu, makanya pas nanya, nah dia pas bilang gitu, oh kalau gitu saya mau nyari orang Indonesia aja katanya gitu ya. Nah, karena di Indonesia itu, nah itu ternyata kalau kita lihat sebagai peristiwa spiritual, nah Rasulullah SAW menikahkan sahabat dengan mas kawin berupa cincin dan besi gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau kita lihat berarti bedanya apa? Nah dalam konsep Islam hak dasar manusia adalah 5 hal, ad-darurat al-khams. Nah ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kalau Barat, hak dasar manusia pertama ada kepada kebutuhan primer yang sifatnya fisik tadi. Ya. Nah, terus konsep Islam antara hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bersifat tawazun. Konsep Barat perhatian kepada hak-hak lebih besar dibanding dengan kewajiban. Ingat, Barat itu menjadikan kekuatan atau pembebasan kan ya, liberty ya. Jadi kekuasaan diri, power diri itu kan kuat. Makanya monopoli itu kan ada pada kapitalistik gitu ya. Nah, konsep Islam hak dan kewajiban bersifat value bond yang dibatasi nilai-nilai ya. Nah, seperti dilarang nikah ya. Nikah itu adalah suatu hak gitu ya. Dan ia juga kewajiban pada bagian tertentu ya, tapi ya dibatasi gitu ya. Nah, tapi di Barat itu tadi ya ya salah satunya bersifat free of value gitu ya. Nah, akhirnya LGBT dan lain-lainnya bisa tumbuh subur gitu ya. Nah, mungkin yang lainnya sama saja ya dari bahasan ini ya. Ini sebagai sebuah kesimpulan saja ya. Lebih baiknya mungkin kita sedikit diskusikan ya, barangkali ada tambahan atau pertanyaan ya berkaitan dengan perbedaan terhadap konsepsi kebutuhan dasar manusia ini. Mangga Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, barangkali ada tambahan pengalaman ataupun mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi dalam mata kuliah kita hari ini, mangga silakan. Assalamualaikum Pak, mau bertanya Pak. Ya mangga silakan Pak Arif, mangga. Waalaikumsalam. Ya Pak, kan di luar ya Pak, di negara Barat itu sering muncul konsep ateis. Itu apakah berasal dari padahal kan ya maaf Pak ya, padahal kan dari penjelasan Bapak di sini banyak sekali di Barat itu muncul teori yang berasal dari konsep jiwa atau soul, konsep dari psikologis juga Pak. Nah, kalau misalkan munculnya ateis itu apakah dari kurangnya atau tidak adanya konsep spiritual, atau memang ada perbedaan yang mendasar itu Pak? Ada perbedaan yang mendasar antara konsep Barat sama konsep Islam ini gitu Pak. Ya Pak, hatur nuhun Pak, punten. Sami-sami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus ya pertanyaan Pak Arif ya. Nanti Pak Arif ini ada yang menggelitik. Menurut Pak Arif tuh kenapa Barat yang ia positivisme ya, yang ia melakukan sesuatu itu dengan scientific method ya, tadi terukur ya, ada eksperimen ya, ada empirik gitu ya.
Nah, tapi sisi lain, dan dia ateis gitu ya. Dia tidak yang cenderung ateis, tapi dia punya konsep soul atau jiwa gitu ya. Kan aneh gitu kan ya. Katanya di sisi lain dia empirik, nah tapi dia masuk pada wilayah abstrak. Ini bagus pertanyaan Pak Arif ya. Nah, nanti sejarahnya, ya sejarah yang panjangnya nanti kita lihat dari perkembangan peradaban Barat itu sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya peradaban Barat juga nanti berinteraksi dengan yang sifatnya spiritual ya. Nanti kita lihat di konsep penyakit ya. Nanti akan kita pelajari ya penyakit dulu sampai penyembuhan zaman dulu, coba dilihat ya. Sampai ada diketuk gitu ya, ditemukan tengkorak-tengkorak orang zaman dahulu ya, termasuk di Barat itu ada lubang-lubang gitu ya. Nah, itu pengobatan katanya ya. Nah, ada suatu pengobatan yang ya dilakukan dengan mengeluarkan roh gitu ya. Nah, jadi spiritual itu sebetulnya lebih tua dalam peradaban Barat gitu. Ada dalam peradaban Barat. Nah, jadi mereka mengenal sebelum Renaissance. Kalau Renaissance kan peradaban kapital kan ya, revolusi industri itu kapital. Tapi sebelumnya mereka juga ya di saat kita ketahui di sana itu ada peninggalan-peninggalan yang sebelum juga di sana hidup dalam abad teokrasi ya, dalam abad pengekangan agama ya, pengekangan agama. Dalam hal ini adalah Kristen gitu ya di Barat itu. Sehingga Renaissance itu kan adalah sebuah pemberontakan dari para ilmuwan terhadap dogmatisasi ya dari para agamawan gitu ya. Nah, jadi begitu sejarahnya ya. Nah, di Renaissance baru kan mulai ke dia punya sifat yang positivisme, materi. Coba nanti lihat teori kebahagiaan. Barat itu selalu gitu, memulainya itu sama dengan teori kebutuhan dasar manusia ya. Itu memulainya dari materi-materi tapi lama-kelamaan kebahagiaan coba ya nanti. Pertama mereka mengukurnya dari terpenuhinya kebutuhan tadi sandang pangan papan gitu ya. Tapi kesininya mereka sudah berbicara masalah bagian dalamnya, organ dalam. Oh, ternyata dalam diri manusia ada tadi ya, ada kesenangan yang tidak bisa digambarkan. Cinta misalnya. Nah, mereka juga kan harus menggambarkan yang abstrak, apa itu cinta, ya apa itu rindu, apa itu sayang, gitu kan ya. Apa itu kebermaknaan. Nah, mereka juga hidup dengan itu gitu. Dan itu bisa diukur. Cinta bisa diukur nggak? Bu Rika, Pak Arif, Pak Ilham, kira-kira cinta bisa diukur nggak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Siapa ya yang ini? Cinta bisa diukur nggak? Pak Imam? Nggak bisa, Pak. Ada nggak alat ukur cinta? Ya, termometer cinta gitu misalnya ya. Coba gitu ya. Cinta itu abstrak ya. Tapi ternyata bisa diukur nggak? Kenapa? Nah, bisa, Barat itu bisa, kata Barat gitu kan ya. Nanti bisa diukurnya gimana? Bukan dari perasaan abstraknya, tapi adalah kemunculan-kemunculan dari cinta itu sendiri, gitu ya. Misalnya apa? Cinta itu misalnya ya dalam kaitan memberi, misalnya berkorban, gitu ya. Itu ada nanti mereka punya skala, gitu ya. Skala cinta, ya. Skala kayak motivasi. Motivasi itu sesuatu yang sebetulnya abstrak. Nah, kesininya sesuatu yang kualitatif ternyata bisa dikuantitatifkan. Nah, mereka makanya sekarang kita mengenal skala bahkan spiritualitas. Itu bisa dikuantifikasi gitu ya. Nah, bahkan sekarang Ikhlas di UIN Sunan Kalijaga itu sedang membuat parameter ikhlas gitu ya. Nah, semuanya yang sifatnya abstraksi itu ternyata dia bisa dikuantifikasi. Nah, Barat juga ternyata ternyata ada hal itu. Walaupun dia positivisme, tapi masuk wilayah. Nah, tadi pertanyaannya, kok masuk? Nah, ternyata spiritual juga dia bisa dikuantifikasi. Maka keluarlah namanya spiritual quotation. Nah, nanti kita bahas di bahasan spiritual. Barat juga melihat itu ada dan terukur gitu. Dan penyembuhan ternyata rasa senang. Nah, mereka bahkan kalau kita lihat ada endorfin ya, penemuan endorfin ya, the miracle of endorphin itu kan ya dari dokter siapa pokoknya yang menemukan ada hormon kebahagiaan hormonal yang dihasilkan dari
rasa bahagia yang punya efek farmakologis misalnya ya. Nah, jadi dia kuantifikasikan gitu. Nah, jadi akhirnya Barat juga tertarik dengan spiritual ini gitu. Dan dia kuantifikasi, tapi Barat itu nyampainya spiritualnya cuma sampai situ gitu. Yang bisa diukur, tapi nah masalahnya yang metafisik bisa dikuantifikasi nggak? Surga, neraka, malaikat, hari akhir. Nah, hal-hal itu bisa nggak dikuantifikasi? Bisa nggak diempirikan? Dibuktikan secara ilmiah misalnya, ya surga. Berarti harus ngewawancara dong, gitu ya. Ngewawancara yang pernah ke sana, ya. Pernah atau ada bagian dari, nah itu tidak bisa. Nah, mereka mentoknya di metafisik. Kalau sudah masuk ke metafisik, mereka mentok. Tapi kalau ke spiritual, mereka masih oke-oke aja. Tapi pandangannya seperti yang tadi, manusia soul, ya animal, masih dalam kaitan animal yang ia punya intuisi, insting, ya tadi anger, kemarahan, desire gitu ya, yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi spiritual dalam pandangan mereka dibangun oleh spiritual yang juga masih dalam kerangka positivisme gitu. Ya. Wallahu a'lam ya. Kalau dia dalam wilayah jiwanya, ya spiritual dalam wilayah jiwa, nah mereka juga berkembang gitu, ya, berkembang. Seperti tadi bahagia sampai sekarang jurnal-jurnal yang membahas tentang kebahagiaan itu di Barat tidak pernah selesai gitu ya. Untuk apa itu memaknai kebahagiaan, nanti mungkin akan kita bahas di spiritual ya. Nah, hanya mereka sampai situ aja. Nah, mereka lupa kalau Islam sudah menentukan bahagia. Insya Allah kita bahas ya di pertemuan tentang spiritual nanti ya. Nah, seperti itu ya Pak Arif ya. Terima kasih. Ya Pak, turun Pak. Sampai sini. Mangga mungkin ada yang lain. Kok izin bertanya Pak? Mangga. Ya. Silakan Pak Julian. Ya, Pak, tadi kan kalau nggak salah menjelaskan tentang bahwa sakit itu sebagai penggugur atau penghapus dosa ya Pak. Nah, itu juga ada dalam Al-Quran. Nah, itu sakitnya itu ada ininya nggak Pak? Kayak sakit tertentu gitu-gitu atau sakit yang seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Ya, makasih ya Pak Julian Faisal. Pertanyaannya mudah-mudahan jadi amal soleh ya untuk menambah pemahaman kita ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, sebetulnya nanti pertama jenis sakitnya gitu ya. Mungkin itu Pak Julian tuh kalau ia menjadi penggugur dosa sebetulnya pertama jenis sakitnya gitu ya. Nah, kedua sikap gitu kan ya. Mungkin Pak Julian melihat apakah semua sakit langsung lantas ia menjadi penggugur dosa gitu ya. Nah, apakah ada hal-hal yang menyebabkan ia menjadi penggugur dosa gitu ya. Nah, pertama pada rasa sakitnya ya Pak Julian, itu di hadis ya Pak Julian ya. Kalau kita lihat hadisnya itu umum Pak Julian ya. Tidaklah seorang itu tertusuk duri gitu ya. Nah, jadi di situ tertusuk duri atau dia menimpa sesuatu ya, kesulitan ya atau penderitaan atau sakit gitu ya. Gitu Pak Julian. Nah, tiadalah dengan itu kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Nah, jadi kalau kita lihat ini Pak Julian ya, semua jenis penyakit ya. Nah, yang Pak Julian tanyakan nanti ada penyakit yang ia sahid dihitungnya, itu lebih ini lagi ya, seperti sakit perut ya atau wabah ya yang terkena wabah. Nah, itu ada lagi sakit yang lebih spesial gitu ya dalam kaitan ya dihitung pahala sahid ya. Ibu-ibu yang melahirkan lalu dia meninggal kan ya.
itu sebagai pahala syahid ya. Nah, itu ada penyakit-penyakit lain yang sampai pada kematian gitu ya. Nah, tapi kalau pada ia sebagai penggugur dosa adalah semuanya, bahkan tertusuk duri aja dalam hadis itu ya, tertusuk duri aja. Kan Rabbana ma khalaqta hada batila gitu ya. Jadi peristiwa yang Allah hantarkan, sakitnya tuh tertusuk duri ya, yang membuat hati kita menderita itu Allah mengetahui, Allah latifun khabir. Nah, dengan rasa sakitnya itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Nah, itu ya Pak Julian. Jadi semuanya umum. Nah, tapi pertanyaan kedua, bagaimana penyakit yang seperti apa, disikapi apa sehingga ia menjadi penggugur dosa. Nah, itu ya. Nah, tak kalah. Nah, makanya pentingnya itu perawat itu ya, perawat spiritual itu adalah terhadap pasien itu tadi memaknai bahwa sakit itu ya adalah obat sebetulnya ya. Obat enak atau enggak enak? Kan obat itu biasanya pahit ya. Obat itu pahit tapi menyembuhkan. Sakit juga sebetulnya obat. Ada nggak yang bisa menginikan sakit itu obat? Dalam makna spiritual sakit itu obat. Betul nggak ya? Begitu banyak luka-luka jiwa kita, penyakit-penyakit jiwa kita yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan sakit atau penderitaan. Ya. Begitu banyak orang yang ia tidak sembuh dengan sholat, ia tidak sembuh dengan ayat Allah, ya, dengan Quran, ia tidak sembuh dengan berbagai ini, tapi ia sembuh dengan penyakit dan penderitaan sehingga ia kembali kepada Allah. Gitu. Nah, jadi perawat punya fungsi yang mendalam gitu dalam kaitan peristiwa spiritual tadi gitu Pak Julian. Nah, agar apa? Sakitnya itu betul jadi penggugur dosa. Karena apa? Disikapi, dimaknai dengan benar gitu. Ya, tadi kadang-kadang kan ada yang bahasa Sundanya apa ya? Narasula itu bahasa Indonesianya apa ya? Narasul. Putus asa. Putus asa mah tapi nggak bisa Mengeluh menggambarkan. apa ya? Mengeluh Apa, enggak? Apa ya? Mengeluh. Itu Denial memang bahasa paling ini tuh denial. Bahasa yang paling sulit di dunia itu bahasa Sunda ya. Berkeluh kesah gitu, Pak. Berkeluh kesah. Ya. Kayak bahasa Sunda itu kan kepala aja, coba apa? Bahasa Sundanya. Ada mastaka, apa lagi? Hulu. Hulu. Sirat. Batok. Batok gitu ya, banyak ya. Makan aja kan ada mohon maaf yang bukan orang Sunda ya. Ada tuang ya, ada apa lagi? Neda, dahar, ngalebok, lolodok gitu ya. Banyak Sunda tuh. Nah, dan kadang-kadang jangan salah tempat ya. Abdi pun bapak nuju ngalebok mastaka ayah hayam misalnya. Nah, itu salah ya gitu. Nah, jadi misalnya kan kalau pasien itu misalnya banyak ngeluh ya, wah ini aduh panas, wah gitu kan ya. Kelihatan gitu ya. Dalam sakitnya itu kehilangan makna ya dari sakitnya misalnya. Nah, itu agar sakit itu menjadi penggugur dosa ya. Nah, kan manusia itu, kekuatan manusia itu ada letaknya pada kelemahannya. Ya sama seperti bayi kan, bayi itu letak kekuatannya pada tangisannya. Kalau makin keras tangisannya, ibunya akan makin mendekapnya. Ya. Nah, sama manusia juga, tak kala ia menemukan kelemahan dirinya, justru saat itulah dia menemukan kekuatannya sebagai hamba di sisi Allah. Waktu sakit itu saat dirinya nol. Kalau dalam ilmu ilmu yang sedang itu namanya apa? Spiritual yang apa? Pelatihan spiritual tuh. Pelatihan SQ ya. Spiritual protection ya, pelatihan SQ itu kan dizerokan kan, manusia itu dizerokan dirinya sehingga merasa nol. Di saat nol itulah, nah di saat sakit itulah ia menemukan ketidakberdayaan. Di sisi lain ketidakberdayaan itu membuat dirinya dekat dengan Al-Khaliq penciptanya gitu ya. Tiada lagi tempat bergantung bagi dirinya ya, dalam keluh kesah dirinya mengadukan kepada Allah. Nah di saat itulah
manusia sesungguhnya menemukan kekuatan sejatinya gitu, secara spiritual. Nah, gitu ya, Pak. Nah, jadi itu sisi itunya ya, wallahu alam. Mungkin itu, Pak. Cukup ya. Iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, insya Allah kita lanjutkan. Jadi besok gimana? Pagi aja nggak apa-apa? Untuk mengganti pertemuan yang hari Rabu? Pukul 9 bisa ya? Atau nanti dengan si Pen aja silakan didiskusikan ya. Insya Allah saya bisa untuk, kalaupun harus besok ya. Nanti didiskusikan saja. Ya, itu saja ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkuliahan hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu terstimulus untuk lebih membaca ya, agar ya ini punya peran yang besar ya, perawat ini luar biasa ya, fungsinya, perannya ya tidak tergantikan ya, dan tidak bisa terbayarkan dengan gaji berapapun ya. Pekerjaan perawat ini sungguh mulia ya. Dia mengkhidmatkan dirinya dalam kemanusiaan yang sudah jelas. Maka Allah itu fi auni abdi madama fi auni akhihi. Ya, Allah akan selalu berada dalam menolong seorang